Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tumbuhan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Rahmawati Salihah, dengerin Hanafiah, Sindianti, Rini Rahmawati Zalwa, dan saya sendiri Ponti Nursari. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi lingkungan sekitar untuk meneliti ciri-ciri makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuhan. Yuk kita mulai. Coba perhatikan di lingkungan sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup seperti burung, kucing, kupu-kupu, dan juga berbagai jenis tumbuhan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus loh. Mereka bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan, serta peka terhadap rangsangan. Untuk lebih jelas lagi, mari kita saksikan video presentasi kami, hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengamati seekor ayam untuk mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ayam termasuk hewan yang memiliki tanda kehidupan seperti bergerak, bernapas, tumbuh, makan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, ciri-ciri yang sudah saya amati yaitu dalam hal bergerak, yaitu ayam bisa berjalan, berlari, dan mengepakkan sayapnya untuk terbang yang pendek. Bernapas, ayam bernapas menggunakan paru-paru, lubang hidungnya di paruhnya. Nah, membutuhkan makanan ya jelas. Ayam makan biji-bijian, serangga kecil, dan bahkan nasi sisa kita. Nah, tumbuh dan berkembang yaitu tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, dalam hal bergerak yaitu ayam bertelur, lalu telur menetas menjadi anak ayam. Dan di sini peka terhadap rangsangan, yaitu peka terhadap rangsangan di sini ketika ayam berlari saat didekati, ya, atau jika mendengar suara keras, dia pasti berlari karena takut, dan itu bisa disebut dengan peka terhadap rangsangan, ya. Nah, dan terakhir mengeluarkan zat sisa. Nah, ayam buang kotoran dari tubuhnya. Nah, di samping saya sudah ada contoh ciri-ciri tumbuhan gerak tropisme, yaitu bunga sepatu, ya, dan bisa kita sebut juga yaitu kemotropisme, yaitu ciri-cirinya pertumbuhan arah tertentu karena pengaruh zat kimia di lingkungan. Biasanya terjadi pada bagian reproduksi bunga dan membantu proses pembuahan agar terbentuk biji baru. Nah, serbuk sari yang jatuh di kepala putik akan tumbuh membentuk tabung serbuk sari menuju bakal biji. Gerak tumbuhan tabung ini dipengaruhi oleh zat kimia yang dikeluarkan kepada putik. Proses ini disebut kemotropisme dan berperan penting dalam pembuahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup yaitu domba. Seperti hewan pada umumnya, domba juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan juga membutuhkan makan. Ciri-ciri yang kami amati yaitu domba bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan keempat kakinya. Terus yang kedua, bernapas. Domba bernapas menggunakan paru-paru. Domba bernapas melalui hidungnya. Saat diam, dada domba dan perut domba naik turun. Terus yang ketiga, membutuhkan makan. Domba membutuhkan makan untuk sumber energinya. Makanan domba yaitu rumput.
Terus selanjutnya tumbuh dan berkembang. Domba juga tumbuh dan berkembang dari domba kecil menjadi domba dewasa. Terus selanjutnya berkembang biak. Domba berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang selanjutnya peka terhadap rangsangan. Domba akan menoleh atau menjauh ketika mendengarkan suara keras. Terus yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Zat sisa domba yang dikeluarkan yaitu seperti buang air dan juga kotoran. Kesimpulannya dari pengamatan kami dapat disimpulkan bahwa domba memiliki semua ciri makhluk hidup. Maka domba termasuk makhluk hidup karena dapat tumbuh, bergerak, bernapas, dan bereaksi terhadap lingkungannya. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan kami, yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada tanaman, yaitu tanaman buah naga. Tanaman buah naga merupakan tanaman yang berbuah yang memiliki ciri atau tanda kehidupan seperti bernapas, membutuhkan makan dan air, bergerak, peka terhadap lingkungan, serta berkembang biak. Ciri-ciri yang kami amati yaitu satu, tumbuh. Tanaman buah naga tumbuh dari biji kecil atau batang yang ditanam. Awalnya kecil, kemudian batang memanjang, mengeluarkan cabang, dan menghasilkan bunga dan buah. Terus yang kedua, bernapas. Tanaman buah naga bernapas melalui stomata, mulut daun, dan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, terutama pada malam hari. Terus yang ketiga, membutuhkan makan. Buah naga memerlukan air, sinar matahari, dan zat hara dari tanah untuk membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Terus yang keempat, berkembang. Tanaman buah naga yang semakin tua akan memiliki lebih banyak cabang dan dapat menghasilkan buah lebih besar dan banyak. Terus yang kelima, berkembang biak. Buah naga berkembang biak melalui biji yang terdapat di dalam buah atau secara vegetatif dengan menanam batangnya. Terus yang keenam, peka terhadap rangsangan. Tanaman buah naga peka terhadap cahaya dan air. Ia tumbuh subur di tempat yang terkena air, sinar matahari cukup, dan akan layu jika kekurangan air. Terus yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Tanaman buah naga melepaskan uap air dan gas melalui stomata di permukaan batangnya. Hasil dari pengamatan kami yaitu dapat disimpulkan bahwa tanaman buah naga memiliki semua ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh, bernapas, membutuhkan makan, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa jenis unggas. Di sini ada kita lihat ayam kalkun dan juga ada ayam biasa. Suara ayam biasa mungkin terdengar kukuruyuk ya, tapi sedangkan ayam kalkun kita bisa lihat, kita coba dengan memancingnya. Nah, itu seperti bunyinya ketika, jadi bahwa kalkun itu peka terhadap rangsangan ketika kita mencoba merangsang dengan bunyi dan dia akan meresponnya. Dan lihat, kalkun juga mengeluarkan zat sisa, ada kotoran-kotorannya dan juga bergerak, dan mereka juga bertelur. Seperti itu. Penelitian selanjutnya kita akan mengamati bagaimana ciri-ciri dari pohon mangga sebagai makhluk hidup. Kita bisa lihat pohon mangga ini, di sana ada berbagai bunga dan juga batang dan daun-daun yang baru bertumbuh. Ini merupakan salah satu ciri bahwa pohon mangga itu bertumbuh. Adapun ciri-ciri pohon mangga itu adalah satu, dalam bernapas, pohon mangga menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida walaupun tidak terlihat secara langsung. Sedangkan pohon mangga berkembang biak bisa dilihat dari tumbuhnya bunga tadi, kemudian berkembang menjadi buah. Buah itu ada bijinya dan bijinya kembali bisa menjadi pohon baru lagi. Dan tentunya pohon mangga sendiri beradaptasi dengan lingkungan, di mana ketika musim kemarau, pohon mangga menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Dan terakhir mungkin bahwa pohon mangga itu mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa oksigen.
seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan ciri-ciri makhluk hidup, mengamati seekor kucing, dan mengenali ciri-cirinya. Kucing ini merupakan hewan peliharaan yang lucu, kabur, dan menunjukkan berbagai tanda kehidupan seperti bergerak, bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rasa. Ciri-ciri yang saya amati, yang pertama bergerak, yaitu kucing bisa berjalan, berlari, melompat dengan lincah dan menggunakan keempat kakinya. Yang kedua bernapas, kucing bernapas dengan paru-paru melalui hidungnya. Terus yang ketiga membutuhkan makanan, kucing makan daging, makan ikan, atau makanan kucing yang mengandung protein. Yang keempat tumbuh dan berkembang, anak kucing tumbuh menjadi kucing dewasa yang lebih besar dan kuat. Yang kelima ini berkembang biak, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau disebut titipan. Yang keenam peka terhadap rangka, kucing mudah terkejut atau menoleh saat mendengar suara keras, melihat gerakan atau mencium bau tertentu. Yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, kucing buang air dan kotoran dari tubuhnya. Penutup dari saya dengan mengamati seekor kucing ini, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa kucing memiliki semua ciri makhluk hidup. Kucing dapat bergerak, bernapas, dan berkembang biak, lalu bereaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, sekian deskripsi makhluk hidup mengamati seekor kucing dari saya. Terima kasih banyak. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang daun sirih ya, daun sirih yang di belakang saya ini. Nah, daun sirih ini disebut juga dengan stigmotropisme atau karena sentuhan ya. Bentuknya seperti ini daunnya, dan di sebelahnya adalah daun jeruk ya. Nah, ciri-ciri dari daun sirih atau stigmotropisme ini, ciri-cirinya bagian tumbuhan terutama sulur bereaksi terhadap sentuhan benda di sekitarnya. Lalu yang kedua, sulur akan melilit atau menempel pada benda yang tersentuh. Seperti daun sirih ini melilit ke daun jeruk. Nah, gerakan ini membantu tumbuhan memanjat untuk mendapatkan cahaya matahari. Nah, contohnya seperti ini, daun jeruk dan tanaman sirih. Nah, sulur tanaman akan melilit pada pagar, kayu, atau batang tanaman lain yang disentuhnya. Reaksi ini membuat tanaman dapat tumbuh lebih tinggi dan kuat untuk mendapatkan cahaya. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan laporan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan contoh hewan burung jalak suren. Yuk kita simak bersama. Bagian pertama, gerak dan reaksi terhadap rangsangan. Misalnya, ketika mendengar suara keras, ia akan segera terbang menjauh karena merasa terganggu atau takut. Bagian 2, bernafas. Seperti makhluk hidup lainnya, burung jalak suren juga bernafas. Burung ini bernafas menggunakan paru-paru. Bagian 3, perlu makan atau nutrisi. Burung jalak suren memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Makanannya biasanya berupa serangga kecil, buah-buahan, dan biji-bijian. Lalu tumbuh dan berkembang. Burung jalak suren juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Awalnya menetas dari telur, lalu tumbuh menjadi anak burung yang belajar terbang dan akhirnya menjadi burung dewasa. Kesimpulan dari pengamatan saya, burung jalak suren menunjukkan semua ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, memerlukan makanan, serta tumbuh dan berkembang. Demikian laporan video saya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton. Berikut penjelasan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan saya pada tumbuhan pohon pare. Yang pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, yaitu misalnya daun atau batang muda yang melilit ke arah penopang atau rangsangan sentuhan. Yang kedua, bernapas. Pare bernapas melalui stomata atau mulut daun. Lalu perlu makan atau nutrisi.
pare memperoleh makanan melalui fotosintesis, yaitu proses membuat makanan sendiri dari air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Yang keempat, tumbuh. Pohon pare tumbuh dari biji menjadi kecambah, kemudian batangnya menjalar dan membentuk daun, bunga, serta buah. Lalu yang terakhir, berkembang biak. Pare berkembang biak dengan biji yang dihasilkan dari buah pare yang masak. Baik, dari kelima pengamatan yang sudah rekan-rekan kami sampaikan, dapat disimpulkan yaitu bahwa tumbuhan juga dapat menanggapi berbagai rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Gerak tropisme membantu tumbuhan untuk mendapatkan cahaya, air, tempat berpijak, dan melakukan pembuahan. Inilah bukti bahwa tumbuhan juga memiliki ciri makhluk hidup, yaitu dapat menanggapi rangsangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamati keajaiban tumbuhan di sekitar kita.